Usaha ternak sapi merupakan salah satu usaha yang menjanjikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, hanya sedikit yang mampu melakukan ternak sapi di perkotaan. Biasanya, usaha ternak sapi di perkotaan akan terkendala dengan bau yang tidak sedap, sehingga sangat jarang yang menempatkan lokasi peternakan sapi di perkotaan ini. Namun, di Maskrebet ada usaha peternakan sapi yang sangat produktif dan mampu mengelola limbahnya sehingga tidak berbau dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Di kawasan Maskrebet, Kota Palembang, terdapat peternakan sapi yang sangat produktif dalam menghasilkan sapi berkualitas setiap tahunnya. Tidak hanya soal pakan, tetapi juga dalam pemeriksaan kesehatan yang harus secara rutin dan intensif dilakukan, juga pembersihan kandang sangat berpengaruh dalam menghasilkan sapi yang berkualitas. Dan bagaimana lebih jauh mengenai pembiakan dan pengemukan sapi di kawasan ini, ikuti dalam Zona Tani. Dipilihnya ternak sapi sebagai usaha selain memberikan manfaat dalam menghasilkan daging, juga membantu menyerap tenaga kerja bagi warga sekitar. Inilah yang diungkapkan oleh Fahrudin selaku pemilik sapi yang ada di kawasan Maskrebet, Kota Palembang. Diawali tahun 2015 lalu, Fahrudin yang memiliki kebun sawit mengeluh karena harga karet yang turun. Saat turunnya harga karet inilah Fahrudin beralih berusaha berternak sapi. Di tahun 2017, Fahrudin mulai mengembangkan ternak sapi hanya dari 23 ekor sapi Bali, dan ternyata minat sapi Bali sangat tinggi. Hingga kemudian, Fahrudin mulai menseriusi dan menekuni penggemukan sapi ini. Dulu tahun 2015, kami kan ada perkebunan karet di daerah Musi Banyuasin. Nah, waktu itu harga karetnya kan turun kan, anjlok dari pasar tingkat nasional. Nah, kebetulan kita dari dulu piara sapi di kebun itu. Nah, seiring dengan turunnya harga karet, yang melihara juga yang nyadap itu kan udah nggak mencukupi lagi, jadi udah malas-malasan. Nah, di sana juga di daerah itu kan kita susah mau ngantar pakannya ya ke segala macam. Akhirnya saya dulu sekitar 23 ekor, saya bawa ke Palembang sapinya, sapi Bali awal-awal dulu. Dan anak-anak itu yang penyadap itu mau ikut. Nah, jadi kita piara lah mulai di sini tuh tahun 2017 di Maskrebet. 23 ekor sapi. Nah, ternyata di Palembang ini minat warga kita orang Palembang itu untuk sapi, terutama sapi Bali, khusus sapi Bali itu sangat tinggi. Jadi saya jual waktu itu habis tahun 2017 27 ekor, kemudian tahun berikutnya semakin tingginya saya kembangkan itu Mbak Riri. Jadi saya cari di Lampung awal-awal dulu di daerah Rejang Lebong, Bengkulu, dan terakhir saya sendiri ke Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, daerah Flores, daerah itu nyari bibit-bibit sapi Bali. Sana kan kebetulan banyak. Pertumbuhan sapi yang baik akan menghasilkan daging yang berkualitas pula. Karena itu, peternak sapi harus memperhatikan berbagai hal sehingga ternak sapi akan menghasilkan sapi yang berkualitas. Berbagai faktor penentu agar sapi tumbuh menjadi sapi yang berkualitas, seperti menjaga kesehatan ternak dengan memberikan vitamin, serta pakan, tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat jumlah dan tepat kandungan. Diketahui jumlah ideal pakan untuk ternak sapi adalah 10% dari berat badan sapi tersebut. Amat Pak. Selain itu, sapi yang berkualitas adalah sapi yang sehat dan pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara rutin. Apalagi sapi yang baru datang dari luar daerah. Pemberian obat harus tepat sesuai penyakit yang diderita setelah diperiksa dengan intensif.
Jadi untuk hewan-hewan di sini perlu sekali penanganan kesehatan hewannya. Karena itu bisa juga menentukan juga keberhasilan daripada peternakan ini. Terutama itu pengawasan dari parasit, itu harus diobati. Terus nafsu makannya di pemberian vitamin itu ya. Nah, terus pakannya juga harus diberikan yang tepat waktu, artinya ya tepat waktu, tepat jumlah, tepat kandungan. Nah itu untuk kesehatan nih pada umumnya kita nih menyiapkan daripada sapi-sapi untuk haji, Jadi begitu dia sapi masuk dari Lampung, dari mana-mana ya, masuk ke sini, itu asumsi kita sapi itu parasit. Asumsi kita pasti itu parasit kan. Jadi begitu masuk 2-3 hari diobati, diberi parasit, dikasih vitamin gitu ya. Sementara di peternakan sapi di kawasan Maskrebet ini, kebutuhan akan pakan yang berkualitas sangat diperhatikan. Di sini, pakan yang diberikan terdiri dari beragam jenis pakan yang memiliki kandungan sumber protein dan nutrisi yang sangat penting bagi ternak sapi. Dan ini sangat disukai bungkil. Seperti yang dituturkan pekerja di sini, pakan diantaranya merupakan campuran onggok, solid, limbah jagung, ampas tahu, bungkil kelapa, dedak dan kulit nanas, serta tambahan vitamin dan probiotik. Terakhir kalau sudah rata, kita kasih. Sementara, rumput juga diberikan sebagai pakan tambahan kepada ternak sapi. Meskipun sudah ada pakan, tetapi rumput penting sebagai pakan untuk kesehatan pencernaan hewan ternak. Ya, biasanya kita kasih di waktu sore, jam 4, jam 5 sore. Rumput yang diberikan ini bisa dari berbagai jenis rumput, namun yang paling bagus yaitu rumput Indogovera. Pakannya ongo, terus solid, jengel, terus ampas tahu, probiotik, tes tebu, terus kulit nanas. Campuran itu gimana Pak? Diapain dulu Pak? Dicampur satu persatu terus diaduk merata. Perbandingannya Pak? Ya ada perbandingnya, ada takaran, ada ukurannya semua. Tergantung banyak sapi itu kan. Itu minimal kalau 1 hari 4 kalian. 4 kali. Satu sapi ada 1 lori, ada setengah lori, tergantung kekuatannya makannya. Kalau ini kekuatannya makannya banyak, berarti hasilnya banyak gitu. Kalau kebanyakan kan habis itu, kadang buang gitu. Kalau untuk rumput sendiri gimana Pak? Rumput juga itu kadang jam 10 ngasih, jam 1 ngasih, terus sore ngasih lagi 3 kali juga 3 kali. Makan 3 kali tadi? Iya, makan 3 kali. Terus udah sorenya lagi ngasih lagi makan, sekitar jam 5 lah, jam 5 lewat ngasih lagi makan gitu. Seperti yang dituturkan pemilik peternakan sapi Fahrudin, pakan sapi dibuat dan diolah dari sejumlah bahan yang dinilai memiliki kandungan protein dan nutrisi yang tinggi, yang sangat penting bagi pertumbuhan sapi dan sangat disukai oleh sapi, sehingga sapi akan bertambah berat badannya antara 20 sampai 25 kg per bulan. Sekitar 20
24 jam lah, 1 semalam. Agar sapi berkualitas diberikan pakan konsentrat yang dicampur dengan limbah nanas yang dapat mengurangi kadar lemak di daging. Dan ini juga menghilangkan, nah ini campuran ini. Nah, ini kita pembuatan pakannya ini. Jadi lebih banyak kepada. Selain itu, untuk menunjang kesehatan, vitamin dan obat cacing yang sangat penting rutin diberikan. Obat cacing diberikan 1 hingga 2 bulan sekali. Dan juga obat-obatan dan vaksin untuk menghindari virus PMK. Kalau kita kasih konsentrat seperti solid, onggok dan bungkil itu kandungan lemaknya kan tinggi, jadi nempel yang putih-putih di dagingnya. Nah, untuk mengurangi kandungan lemak atau kualitas dagingnya bagus, kita kasihlah itu kulit nanas, limbah nanas itu. Saya kasih ada tuh limbah nanas di sana, kita kasih berimbang. Jadi mengurangi kadar lemak yang ada di dagingnya itu. Karena yang putih-putih itu. Nah, itu kalau yang bagus itu sedikit limbah itu atau lemak itu yang di dagingnya. Itu kualitasnya yang bagus. Kita kasih obat vitamin, terus obat cacing. Nah, cacing ini penting sekali karena di rumput-rumput itu kan telur-telur cacing begitu dimakan berkembang di dalam perutnya itu. Nah, itu kita paling enggak 1 bulan atau 2 bulan sekali kasih obat cacing. Disuntik vitamin itu tiap bulan. Terus kesehatan, ya termasuk PMK, kasih obat infeksi supaya mengurangi virus PMK ini. Karena virus PMK itu kan ditiup melalui angin kan. Diaduk, ini setelah fermentasinya ke sonarinnya kita kasih ke. Probiotik yang dicampurkan ke konsentrat dalam bentuk cair akan meningkatkan nafsu makan. Selain itu, kandang tidak berbau karena kotoran hewan yang tidak berbau serta lemak daging berkurang. Selain itu, hewan ternak jarang terkena penyakit. Malam kita kasih ke sapi-sapi pagi. Dan ini sangat lahap. Sementara kebersihan kandang harus diperhatikan secara optimal dan dibersihkan 3 hari sekali. Karena kotoran akan membuat hewan dan lingkungan sekitar tidak nyaman dan akan menjadi sumber penyakit. Satu hari, 2 kali. Hari itu? 2 kali pembuangan, pembersihan. Iya. Itu kenapa? Untuk 2 kali itu kenapa? Biar apa, Pak? Biar kalau siang dia bisa tidur malam kan. Biar kalau nggak bersih dia nggak bisa tidur, gelisah dia. Jadi pengaruh ya, Pak, kalau Ya, kalau buat kandang dia pengaruh kalau dia kotor. Peternak di sini juga terus meningkatkan pemahaman agar sapi yang dihasilkan berkualitas dari daging yang dihasilkan juga terbebas dari penyakit. Bapak-bapak peternak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa penyakit yang perlu kita tangani untuk penyembuhan dari penyakit ini. Terutama kita pada sapi-sapi Bali yang baru masuk. Di sini saya akan mempersingkatnya, apa yang akan ditanyakan oleh Bapak-bapak, silakan. Terutama penyakit ya yang lagi marah ini sekarang ya, Iya. gitu ya. Nah, silakan tuh teman-teman kalau ada yang mau bertanya khusus penyakit sapi yang lagi
marak sekarang yang lagi heboh. Siapa yang bertanya nih? Pak Jaya dulu nih, silakan. Ini begitu. Sekarang kan musim PMK. Gimana ya solusi dan pencegahannya supaya tidak terlalu menular ke daerah sini kan gitu. Pencegahan penyakit PMK itu Pak juga maksudnya. Terima kasih Pak Jaya telah menanyakan tentang PMK. Memang di Sumsel ini sudah mulai adanya suatu penyakit namanya PMK. Nah, ya. PMK ini kami sudah bergerak Pak, melakukan suatu vaksinasi. Banyak-banyak kandang-kandang sudah divaksinasi. Jadi banyak sekarang Pak. Ada vaksinnya ada. Jadi sebelum penyakit itu menyerang, kita sudah vaksin dulu. Sehingga sapi-sapi kita tidak terkena penyakit PMK tadi. Itu aja, vaksinasi aja dulu. Saya kira itu Pak. Silakan ada yang lain. Silakan ada lain. Ya. Prengki Pak Prengki. Coba tanya apa? Ini Pak, sapi-sapi kami suka kena penyakit bentol-bentol itu Pak. Gimana ya? Bentol di kulit. Ya. Itu gimana solusinya Pak? Apa tuh skin apa namanya tuh Pak gitu? LSD. LSD. Ya. Jadi terima kasih Pak, siapa namanya? Prengki. Pak Prengki. Pak Prengki gini Pak Prengki ya. Penyakit pada sapi kita ini memang ada yang namanya, kalau bakso kita di sini penyakit latu-latu ya, latu bentol-bentol. Tapi kita nyebutnya bahasa kerennya, bahasa Jawanya katanya LSD itu ya. Apa tuh? LSD itu penyebabnya parasit. LSD virus. Apa tuh? Lost disease. Jadi itu seharusnya cepat ditangani dengan diobati. Nah, kita takut kalau dia itu nanti akan menular. Jadi cepat kita pindahkan, kita karantina, kita obati, baru. Mudah-mudahan dipisahkan dulu. Takutnya kalau itu ya. Saya kira itu Pak Pinky ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bertanya? Pak Yus, silakan Pak Yus. Pak Yus, silakan. Terima kasih Pak dari tim kesehatan ya. Sekalian kita tanya ini, sekalian apa? Untuk pembibitan juga ada penggemukan. Nah, sehingga ada penyakit PMK ini, terus ada penyakit kebiasaan sapi itu, yang bisa menghambat penggemukan sapi itu apa? Dan caranya biar cepat gemuk itu, cara medis kesehatannya bagaimana caranya pemakannya? Terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Jadi kita di Palembang ini pada umumnya banyak sapi penggemukan untuk persiapan kurban hari raya besar. Jadi kalau sapi masuk dari Lampung, dari Tanjung Raja, dari mana-mana, kita asumsikan sapi itu terkena parasit. Maksud kita tuh kena cacing, cacingan. Nah, jadi begitu dia masuk, biasanya 2 hari, 3 hari, langsung kita kasih namanya obat anti parasit. Masuk kita bawa obat cacing jadi, anti parasit jadi, terus dan pemberian vitamin. Dan itu yang penting, yang utama. Jadi diberikan obat cacing atau anti parasit dan vitamin. Itu ada kuncinya. Yang kedua, ya nanti masalah pakan juga harus rutin, tepat waktu. Contoh, misalnya makan jam 10, ya harus jam 10 terus. SOP ya? SOP-nya, ya. Jangan nanti jam 10, berubah lagi jam 11, berubah juga bentuk pakannya, bahannya, itu berubah juga sapi. Jadi dia tuh nak konsisten. Ya, obat dan pakan dan cara pemberian. Itu aja yang penting. Terima kasih. Sementara khusus untuk inseminasi buatan, untuk ternak sapi di sini sebagian besar digunakan dari sapi Bali. Karena dari pasar atau minat masyarakat yang sebagian besar meminati sapi Bali. Sapi usia 1,5 tahun sudah bisa dilakukan inseminasi buatan atau kawin suntik. Benih yang digunakan baik dari jenis Bali, Limousin, Metal, Brahman, tergantung kondisi induknya. Jadi inseminasi buatan atau kawin suntik. Kawin suntik itu benih yang digunakan adalah benih unggul.
Kami biasanya dari Singosari, dari Sembawa kan, itu benih ini setru, kalau bahasa kami setru gitu ya. Nah, itulah disuntikkan pada sapi-sapi kita di sini. Tapi pun kami petugas harus menyesuaikan. Kalau induknya kecil, ya kita harus ini Bali dulu. Nah itu. Oh ini induknya belum pernah beranak kan, Bali aja. Umur berapa Pak biasanya Pak mulai bisa dilakukan? Itu setahun setengah sudah kalau jenis-jenis lokal. Jenis-jenis metal, lemongsin yang besar-besar itu bisa sampai 2 tahunan. Ya. Dari tahun ke tahun penjualan sapi di peternakan ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Jenis sapi yang paling diminati yaitu jenis sapi Bali. Sapi Bali ini lebih diminati dari jenis lainnya karena memiliki daging yang tebal dengan tulang yang kecil. Selain itu, harga sapi Bali ini lebih terjangkau dibanding sapi jenis lainnya, seperti sapi limosin, sapi metal, sapi Brahman, dan sapi Brahms. Kalau di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang itu orang kita taunya sapi Bali. Karena itu tadi, kenapa sapi Bali? Karena kelebihannya itu dagingnya banyak, tulangnya kecil. Dan kemudian rata-rata harga sapi Bali itu pas di masyarakat kita, harganya sekitar 21-20 juta. Karena orang kita ini rame, kalau saya itu banyak orang-orang masjid ya, orang-orang arisan untuk korban. Nah umumnya mereka tuh 1 tahunnya 2,5 juta sampai 3 juta lah. Jadi kalau sapi itu kan 7 orang, jadi harganya sekitar 21-22 juta. Ya itu yang banyak diminati. Tapi sapi lain juga ada, model limosin, simental, dan Brahman itu kan ada juga. Tapi yang paling dominan Bali itu. Berapa banyak Pak? Tidak mudah mencapai keberhasilan dalam usaha peternakan sapi ini. Banyak hal yang telah dikorbankan dan juga diupayakan. Diperlukan ketekunan serta keseriusan agar ternak sapi yang dihasilkan sesuai yang diharapkan, yaitu sapi sehat dan berkualitas. Inilah hasil dari pengemukan sapi di peternakan sapi di Maskrebet Kota Palembang. Dan dari sini dapat dihasilkan sapi hingga mencapai 300 sapi dalam setiap tahunnya. Tentu saja ini dapat menjadi motivasi bagi peternak lainnya dapat mengusahakan agar sapi mereka dapat lebih berkualitas, tentu saja didukung dengan pakan yang seimbang dan tepat dalam memilih pakan. Dan tentu saja pemeriksaan kesehatan yang secara intensif. Demikian Zona Tani kali ini, sampai jumpa.